Oh, baik. Iya, Ibu, nggak apa-apa ya. Jadi nanti hari Kamis, kalau misalkan Ibu bisa menyimak via rekaman, itu sangat dianjurkan dan nanti tugasnya seperti biasa, pakai voice note ya, Ibu-ibu ya. Taib. Ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini kita masuk sesi yang keempat. Dan sebagaimana yang sudah kita lakukan, bahwa pada sesi ketiga terakhir itu kita sudah berlatih sampai ayat yang kedua. Dan sekarang kita insya Allah masuk kepada ayat yang ketiga dan keempat insya Allah. Nah, ibu-ibu di ayat yang ketiga itu bunyinya adalah ya Ar-Rahmanir Rahim. Bunyinya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Dan ini sebenarnya sudah kita praktekkan di apa namanya? Sudah kita praktekkan di basmalah ya. Namun ya tidak masalah kita ulangi kembali. Lalu di ayat yang keempat ya, itu bunyinya adalah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ya, seperti itu. Kita akan sedikit mereview ibu-ibu ya mengenai kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Ini khususnya pada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim atau pada ayat Ar-Rahmanir Rahim ya, ada kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi itu adalah ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, huruf ro-nya itu terlalu banyak getarnya ya, terlalu banyak getarnya. Contohnya ar ar ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, terlalu banyak getar. Namun ibu-ibu, walaupun dikatakan ini adalah sebuah kesalahan ya, dan ini terlalu banyak getar, namun kesalahan ini bukan kesalahan yang fatal. Nah, ada yang kedua, yaitu selain kesalahan ini, yaitu berlebihan dalam mendatangkan getaran, ada sebagian orang, ya, ketika mereka mempraktekkan Ar-Rahmanir Rahim, justru kebablasan, ya. Dia ingin takrirnya atau getarnya tuh nggak banyak, sehingga dia menyembunyikan sifat takrir pada huruf ro. Contohnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau misalkan kesalahan yang sekarang ini kesalahan ini lebih fatal, ibu-ibu. Ya, karena orang-orang mendengarnya itu bukan huruf ro. Ya, ada beberapa kemungkinan huruf. Ya, ini bisa huruf lam, ya, bisa huruf nun, atau bisa huruf dal, ya macam-macam. Kenapa? Karena nggak jelas. Ya, ketika huruf ro takrirnya dihilangkan sama sekali, maka dia keluar dari sifat intinya. Dia bukan dikatakan huruf ro. Sehingga kalau misalkan kita masih berlatih, maka lebih baik kita membaca dengan memperbanyak takrir. Ar-Rahmanir Rahim. Dan ini cocok untuk anak-anak. Ya, begitu ibu-ibu. Lalu kemudian, ibu-ibu harus perhatikan huruf H kecil. Ar-Rahmanir Rahim. H kecil ini jangan sampai diubah menjadi huruf H besar. Ya, jangan sampai dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu. Nah, lalu jangan berlebihan dalam mad asli, kepanjangan gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, kepanjangan. Cukup 2 harokat saja. Dan yang paling krusial, ibu-ibu, dan tidak ada di catatan sini ya, yaitu ketika membaca nirro. Nirro, habis ar-Rahmani, ni ketemu ro. Ar-Rahmanir Ra.
nirro, nirro. Ah, ini sering sekali banyak yang salah. Salahnya di mana, Ustadz? Salahnya ni-nya itu memanjang. Ar-Rahmanir-Rahim, Nir-Rahim, Nir-Rahim, seperti itu. Harusnya langsung masuk. Nir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Dan hati-hati ibu-ibu. Ketika baca Rahim, jangan sampai huruf H-nya kayak bertasydid. Ar-Rahmanir-Rahim, Rahim, Rahim. Ini salah. Yang benar, Ar-Rahmanir-Rahim, Rahim, Rahim. Seperti itu. Baik, kita akan praktek ya ibu-ibu ya di ayat yang ketiga ini, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Kita mulai dari ibu tadi yang masuk dengan ibu ini, Ibu Lintang. Ibu Lintang silakan baca duluan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca 3 kali ya, Bu ya. Yang Ar-Rahman tadi ya, Pak? Iya, betul. Ar-Rahmanir Rahim dibaca 3 kali. Ar-Rahmanirrahim. 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 Wah, Ibu perhatikan. Ketika membaca huruf ro-nya harus tebal suaranya. Coba ikuti suara saya. Arro, arro. Arro. Nah, bagus. Ini sudah tebal. Yaitu pangkal lidahnya sudah naik. Arro lagi. Arro. Bagus. Sekarang Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Bagus. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Langsung. Ar gitu. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Nah, bagus. Ar-Rahmanirra. Ar-Rahmanirra. Nah, seperti itu. Ar-Rahmanirra. Ar-Rahmanirra. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, ulangi lagi. Ar-Rahmanirrahim. Nah, bagus. Dengarkan suara saya. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, ulangi 3 kali. Ar-Rahmanirrahim. Bagus. Ar-Rahmanirrahim. Bagus. Ar-Rahmanirrahim. Nah, sekarang satu lagi hal yang sepele ini. Ketika baca Ar-Rahma, ma itu jangan terlalu panjang, Bu. Ya. Seperti diayun saja, seperti diayun. Ar-Rahmani, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, begitu. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim, bukan. Ya. Coba Ibu ulangi 3 kali. Ar-Rahmanirrahim. Bagus. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iya, barakallahu fiik Ibu Lintang. Sudah bagus ya Bu ya. Diulang-ulang dan dipertahankan. Berikutnya kita ke Ibu Susanti. Silakan Ibu Susanti.
Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Ibu coba baca ar gitu. Ar. Nah, bagus. Arro. Ar-Ra. Enggak. Arro tidak. Enggak. Arro tidak. Ar, ar gitu. Ar. Nah, jadi habis a langsung ujung lidahnya tuh naik. Ar, ujung lidah naik ke makhraj huruf ro-nya. Ar, ar gitu. Ar. Nah, gitu. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ahsanti. Bagus sekali. Coba ibu ulangi 3 kali. Ar-Rahmani. Hmm. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Bagus sekali ibu. Masya Allah. Sekarang ibu baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sekarang yang nirro-nya perhatikan. Nirro. Nirro. Coba. Nirro. Nah, Nirro. nah ibu begini. Ibu bacanya tuh nir tipis dulu. Ibu bacanya tipis, harusnya tebal, langsung tebal. Jangan niro, niro, tidak. Langsung nir, langsung tebal. Oh iya, baik Ustaz. Nirro. Nah, begitu. Ulangi 3 kali. Nirro. Hmm, hmm, hmm. Nirro. Nirro. Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Ar-Rahmanir-Rahim. Allah. Ulangi 3 kali. Hmm, Ar-Rahmanir-Rahim. hmm, Ar-Rahmanir-Rahim. hmm, hmm. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Ibu Susanti sudah bagus sekali. Nah, jadi Ibu tadi kurang, sebenarnya bukan kesalahan yang perlu diperhatikan ya, tidak kesalahan sepele saja, kesalahan kecil, yaitu ketika Ibu masuk ke ar sama nir, itu Ibu nggak langsung tebal, ya. Jadi kalau huruf ro itu dia hukumnya tebal, dia sifatnya tebal, maka langsung tebal dimanapun, ya. Ya, dimanapun. Walaupun harokat sebelumnya adalah kasroh, seperti ni. Ni harokatnya kasroh, ketemu ro tebal, langsung nirro, nirro, seperti itu. Ya Bu ya, Ya, baik barakallahu Ustaz. fiik. Udah bagus Ibu Susanti. Berikutnya Baik Ibu Ustaz. Nuh, Afwan. Ibu Nur, monggo. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Ibu, kita perbaiki haknya dulu ya. Coba Ibu dengarkan suara saya. Ah, Ah, suaranya itu, haknya itu makhrajnya mengalir, mengalir. ah, Mohon maaf Ibu ya. Ah, mengalir. Ah, ah, nah gitu. Tapi Ibu nafasnya diatur dulu biar agak panjang. Ah, ah, nah begitu. Ih, ih, kurang. Ih, ih, nah bagus sekali. Roh, 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 bagus. Him, him,
Nah, ini Ibu kendala ya. Mohon maaf Ibu. Ibu asli mana Bu? Pasuruan Ustadz, Jawa Timur. Pasuruan. Nah, di Pasuruan itu banyak nggak yang baca huruf H itu dicampur kayak kho ya di sana? Kayaknya Misalkan, agak misalkan ke gini, misalkan gini. Kalau misalkan bilang, Mas, Pip, gimana kabarnya? Alhamdulillah gitu. nggih kayaknya Ustadz ya. Ah iya, itu. Nah, jadi itu jadi dialek Ibu dari kecil udah denger dari dulu kayak gitu. Nah, ini yang menjadi masalah ketika Ibu baca hi di sini. Kecampur sama suara ho-nya. Jadi Ibu harus ingat huruf H itu dia halus, nggak kayak ho kasar, nggak. Dia halus. Ya, kayak tadi Ibu baca roh, kan halus tuh ya. Rohnya Ibu udah bagus. Tapi ketika baca him, ini agak berubah. Coba kita praktek lagi Bu ya. Roh. Roh, Nah, ini bagus Ibu kan ya, mengali apa? Haknya itu halus. Him. hi, Nah, ya. ya kan? Ya Ustadz, emang agak Mm-mm. kesini Mm-mm. selalu. Yang saya dengar, Ibu ketika baca hi, pangkal lidahnya itu malah menuju ke kho. Nah, Oh, padahal Ibu Nur, huruf H itu dia fokusnya di tengah tenggorokan. Nggak ada kaitannya dengan pangkal lidah, nggak ada. Ya, begitu. Coba pelan-pelan. Ih, coba. ih, Nah, ih, lagi. Ih, ih, nah seperti itu. Hi. hi, Nah, ini udah lumayan. Lagi. Ih, ih, hi. hi, Mm-mm. Him. him, Nah, sudah bagus Ibu ya. Coba Ibu baca him 3 kali. Kayak gini. Apa suaranya halus. 1, 2, 3. him, Mm-mm. him, Kurang, 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 kurang. Him gitu. him, Nah, lagi. him, Nah, ini sudah lumayan. Daripada tadi. Yang tadi awal Ibu bacanya him. Ada nya. Ya. Sekarang Ibu ikuti suara saya. Ar-Rahmani. ar-Rahmani, Ar-Rahim. ar-Rahim, Nah, bagus. Ar-Rahmani. ar-Rahmani, Bagus. Ar-Rahim. ar-Rahim, Nah, sudah bagus. Ini huruf H-nya sudah bagus ya, Bu ya. Sekarang kita perbaiki huruf ro-nya. Ibu ikuti suara saya kayak Ibu Susanti tadi. Ar. ar, Langsung. Ujung lidah langsung nyentuh. Gini. Ar. 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 Langsung naik. ar, ar, Nah, bagus. Nir. 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 nir, 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 Lagi. nir, Bagus. nir, Arro. arro, Nirro. nirro, Bagus. Sekarang Ibu dengarkan. Ar-Rahmani. ar-Rahmani, Nirrahimi. nirrahimi, Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan. ar-Rahmanir, Bukan. Bukan ar, ar. Ar. Tidak. Ar. ar, Gitu.
Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, gitu. Ayo ulangi 3 kali. Ar-Rahmanir-Rahim. Mm-mm. Ar-Rahmanir-Rahim. Mm-mm. Ar-Rahmanir-Rahim. Ibu Nur sudah bagus. Alhamdulillah. Ibu jangan sampai lupa ya. Diulang-ulang ya. Tadi apa yang PR-nya? Huruf hi-nya jangan sampai bunyi hi, Oh, ya Bu ya. iya. Mm-mm. Ya. Terus huruf h-nya harus jelas dan mengalir. Jangan ah, ah, enggak. Dia jelas harus mengalir. Lalu yang ketiga, huruf ro tadi langsung nir, begitu. Barakallahu fiq Ibu Nur. Berikutnya Ibu Maharani, silakan. Ya Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Sekali lagi Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ibu huruf ro-nya kurang tebal. Coba Ibu dengarkan suara saya. Ar. Digetarkan aja, dibiarkan getar. Ar. Ulangi. Kurang. Ar. Nah ini Ibu, apa namanya? Mohon maaf Ibu, ini kan lidah kita nih ada ininya ada di bawah tuh ada uratnya. Ya. Ya Bu ya. Itu Ibu Ya. uratnya pendek apa panjang? Ngaca dulu Ustaz. Ngaca dulu, coba Ibu lihat. Kayaknya itu harusnya sampai mana Ustaz sih? Enggak, jadi kalau misalkan Ibu menyentuh ujung, jadi misalkan gini, Ibu kayak gini nih, kayak saya gini ya, Ibu kesusahan enggak? Oh iya Ustaz, saya tuh cadel sampai SD kalau nggak salah. Ini faktor Sampai sebenarnya. baru bisa R itu kayaknya kelas 6 SD gitu. Baik. Tapi ya ini Bu, kalau jadi saya pengen tahu kalau tadi kenapa saya mau lihat itu karena biar jadi kan namanya kan ada uzur ya, ada uzur. Ya. Jadi kalau dalam istilah kita dalam syariat kita itu fattaqullaha mastata'tum. Jadi kalau misalkan memang ada faktor lidah kayak misalkan anak kita gitu ya, ininya pendek nih ibu-ibu ya, uratnya pendek ini. Iya. Nah itu memang sulit nanti kalau baca huruf R begitu. Nah, tapi kalau misalkan dia misalkan ibu dan ada anak-anak di rumah, sebenarnya dia ini panjang ininya uratnya. Nah, berarti dia bisa diajarkan baca huruf R. Karena faktor apa namanya? Alatnya itu maksudnya lidahnya itu sempurna. Begitu. Iya. Jadi cadel itu yang saya tahu ibu-ibu ya, mohon maaf karena kan saya ngajar anak-anak ya dari dulu ya. Itu ada 2. Karena faktor dia itu kebiasaan. Ya. Yang kedua ada faktor dia ini memang lidahnya uratnya tuh bawahnya tuh pendek. Gitu. Makanya tadi Ibu Maharani saya suruh buka mulutnya terus dinaikkan. Kayak gitu. Nah, itu untuk mengukur apa namanya? Ada kesulitan atau tidak. Pertama itu ya. Oh iya. Kayak gitu Ibu. Jadi kalau misalkan iya, Ibu kayaknya saya pendek deh Ustadz karena ini saya lagi Google yang normalnya kayak gimana. Iya kayaknya nggak cuma sampai tengah gitu Ustadz. Iya. Nah ini jadi Ibu ada faktor sebab gitu ya.
Jadi kalau misalkan tidak sempurna, maka tidak masalah. Kalau kita misalkan bacaan huruf ro-nya tidak masalah, tidak sempurna, ya mau gimana lagi? Ya, kayak murid saya Ibu, laki-laki ya, dari SD, dari kelas 1 sampai sekarang SMA ngaji di TPA, itu sampai kelas 6 saya ingatkan terus, padahal lidahnya itu normal. Ya kan namanya laki-laki kan harus jadi imam ya Bu ya. Gitu. Iya. Apalagi dia hafalannya banyak, hampir 10 juz sekarang. Masya Allah. Begitu. Jadi dilatih terus, alhamdulillah bisa. Begitu. Berarti saya juga bisa ya Ustadz, tapi Bisa, harus Ibu. latihan terus ya. Harus latihan terus gitu. Nah, caranya ibu-ibu kalau di rumah ada anak yang ada anak yang kesulitan, itu disuruh mohon maaf, mangap ya, bahasa Jakartanya disuruh mangap gini. Lidahnya disuruh naikin ke atas. Terus saja diulang-ulang, terus diulang-ulang. Agar terbiasa. Jangan langsung disuruh baca ayat ular malingker di atas pagar. Nggak bisa. Apalagi dia memang ininya harus dilatih dulu ototnya. Gitu. Baik. Nah, lalu Ibu kalau di rumah ada baby born baru lahir, saya sarankan kalau Ibu ngajak mereka bicara, ngajak ngomong, nggak usah dicadel-cadelin. Anak-anak dari bayi ibu-ibu ya, ajak ngomong biasa aja. Dede mau makan. Jangan kayak kita kan kebawa ke anak-anak jadi ngomong kayak bayi juga. Nah, itu yang mereka dengar, mereka tiru. Nah, seperti itulah. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ini Ibu latihannya tadi. Jadi kalau Ibu ingin sempurna, ujung Ibu buka mulut, diulang-ulang. Iya, Ustaz. Seperti itu, ya. Baik, sekarang kita praktek kita latihan dulu. Arro. Nah, gitu. Gitu. Takrir ya. Iya, Ibu, lebih baik ditakrirkan saja. Arro. Ar-Rahmani. Nah, huruf H-nya udah bagus. Ar-Rahmani. Nir-Rahimi. Ar-Rahmanir-Rahimi. Ar-Rahmanir-Rahimi. Digetarkan Bu, coba. Ar-Rahmanir-Rahimi. Yang kedua itu yang lebih susah. Agak susah, iya. Karena habis ni, baca ni, ketemu ro, itu agak susah memang. Ketimbang ar-ro, nir-ro itu lebih susah Ibu-ibu. Ya. Jadi ini Ibu harus latihan nir. Coba. Nir. Nah, kayak gitu. Nah, gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ayo Bu, dibaca 3 kali. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Ibu Maharani, saya mau kasih tips. Coba Ibu baca ro-nya sambil monyong sedikit aja tapi. Coba lihat ke video, lihat ke kamera, lihat mulut saya. Ar-ro. Sambil monyong. Ar-ro. Nah, nir-ro. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ibu lebih mudah mulutnya sambil monyong apa nggak monyong? Lebih mudah sambil monyong sih Ustaz. Nah,
Nggak katanya nggak apa-apa. boleh monyongnya. Jadi Nggak apa-apa, Ibu. Saya takut kebiasaan, Ustaz. Enggak, jadi ini untuk latihan, ya tidak masalah. Monyong yang tidak boleh itu seperti ini, ibu-ibu. Misalkan ada orang baca Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang nggak boleh. Oh, Kenapa? Karena huruf ro-nya itu bercampur dengan huruf waw. Ya. Oh, Tapi kalau misalkan seperti ibu kasusnya, ini perlu dibantu untuk mencapai kesempurnaan, untuk berlatih itu tidak masalah. Ya, oh baik, Ustaz. seperti itu ibu ya. Jadi ibu kalau latihan nggak apa-apa sambil monyong dikit aja. Ya. Oh, baik, Ustaz. Jelas ya Ibu Maharani ya. Jelas, insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Jadi nggak susah-susah banget belajar surat Al-Fatihahnya. Amin. Baik. Syukron, Ustaz. Afwan Ibu. Nah, ibu-ibu, kita sekarang masuk ke ayat berikutnya. Jadi, Maliki Yaumiddin. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini karena masalah waktu ya. Ini singkat saja ibu-ibu. Ketika baca Maliki, ini sering banget kaum muslimin itu bacanya bukan Maliki, tapi bacanya Maliki. Ini sering banget, banyak banget. Maliki. Nah, seakan-akan huruf kafnya itu ada tasdidnya. Jadi yang benar bukan Maliki, tetapi Maliki. Liki, Maliki, seperti itu. Ya. Berikutnya pada kata yaumi. Nah, yaumi ini sering banget bacanya itu yaumi. Kenapa? Ibu-ibu harus hindari. Ibu perhatikan mulut saya. Cara bacaan yaumi yang benar, ketika baca ya, itu kita senyum. Senyum. Ya. Jangan dibuka. Ya. Ini salah. Buka ya, ini salah. Pasti ujungnya tuh yaumi. Pasti. Tapi kalau kita buka ke samping, senyum. Ya. Yau. Nah, bunyinya akan seperti itu. Ya. Jadi ibu-ibu hindari baca yaumi, hindari. Ya. Lalu berikutnya ketika membaca middin, ya. Sering banget tuh orang-orang baca yaumiddin. Kalau ibu baca seperti ini dan ibu perhatikan, ibu-ibu ya, ada huruf baru. Yaumiddin. Ada yang bisa nebak nggak ibu-ibu? Huruf apa yang masuk di kata yaumiddin? Huruf Ta. Sahih. Oh, ibu-ibu telinganya tokcer banget nih. Jadi ibu-ibu kalau baca yaumiddin, ibu-ibu itu masukin huruf ta, walaupun cuma setengah harokat. Dan kata Syekh Mahmud Al-Husari, ya, di antara kesalahan fatal adalah memasukkan huruf baru di dalam satu kalimat. Mengubah, menghilangkan, mengganti, itu termasuk kesalahan fatal. Jadi, ibu-ibu hindari, jangan baca yaumiddin, jangan. Bacanya gimana Ustadz? Dengarkan baik-baik. Yaumiddin. Middin. Seperti itu. Jadi, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Baik, Ibu Lintang, silakan dibaca. nampak. Diulang.
Maliki yaumiddin. Bagus. Lagi. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Nah, sekali lagi, Bu. Maliki yaumiddin. Nah, Ibu ini ada masalah. Di malikinya nggak ada masalah. Coba Ibu ulangi. Maliki. Maliki. Ma-nya jangan gini, Bu. Tidak. Tapi maliki. Maliki. Nah, begitu. Ulangi lagi. Maliki. Nah, betul. Jangan maliki ya, Bu ya. Liki salah. Yang benar liki. Coba Ibu ulangi. Liki. Liki-liki. Liki. Liki-liki. Maliki. Maliki. Lagi. Maliki. Bagus ya. Sekarang yau. Yau. Nah, Yau. ya. Lagi. Yau. Hmm. Yau. Ibu sekarang ikuti suara saya diulang 3 kali ya. Yaumi. 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 Kurang dibuka, Ibu. Ini kelingking, gigit di ujung gigi seri. Sudah? Dah, Pak. Nah, sekarang lihat. Iya. Iya. Nah, gitu. Buka mulutnya. Yaumi. 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 Nah, seperti itu ya, Bu ya. Maliki yaumi. Bagus. Maliki yaumiddin. Nah, bagus. Ulangi 3 kali. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, udah bagus Ibu Lintang ya. Ibu Lintang itu tak ada masalah ketika membaca Maliki Yaumiddin. Ketika baca ma sama ya, mulutnya kurang dibuka. Nah, terus yang kedua, tadi saya sedikit dengar Ibu tuh bacanya Maliki. Nah, Ibu harus bedakan. Ibu dengarkan suara saya. Maliki dengan Maliki. Bisa bedakan nggak suaranya? Bisa, Pak. Bisa ya. Yang benar yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Hah? Yang benar yang kedua. Yang pertama. Maliki. Oke, Ibu ya. Jadi, Ibu harus ingat, nggak boleh dibaca Maliki, tapi Maliki. Jelas Ibu Lintang ya? Baik. Berikutnya kita ke Ibu Susanti. Silakan Ibu Susanti dibaca. Iya, Ustaz. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, Ibu Susanti udah bagus sekali. Tapi Ibu sedikit saja. Coba Ibu ulangi. Liki. Nah, Maliki. Bagus. Maliki yau. Monyongnya mencucu, Bu. Yau. Maliki yau. Ulangi 3 kali. Maliki yau.
Maliki yaum. Maliki yaum. Bagus. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Maliki yaumiddin. Ulangi 3 kali. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ibu Santi, putra-putrinya berapa, Bu? 5, Ustaz. 5. Yang paling besar usia? Usia 16 tahun. Oh, Masya Allah. Nah, ini Ibu diajarin anak-anak ya, Bu ya. Surat Al-Fatihah, Bu ya. Jangan dikasih ke orang lain. Harus semangat ya. Yang 16 tahun kalau bisa dikejar tuh. Sayang pahalanya, Ibu ya. Semangat, Ibu Susanti bagus sekali bacanya. Masya Allah, Masya Allah. Yang paling kecil usia berapa, Bu? Usia 4 tahun, Ustaz. Nah, itu yang 4 tahun itu dari kecil dibiasakan. Ya, jangan dikasih ke gurunya. Pahalanya sayang. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Susanti. Barakallahu, syukran, Ustaz. Afwan. Ibu Nur. Silakan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, Ibu ini lahjahnya ke bawah. Coba Ibu bilang li. Jangan ditekuk lidahnya. Jangan li, jangan. Lidahnya lurus biasa. Coba Ibu lihat mulut saya. Lurus, lurus biasa. Li. Li. Yang saya dengar Ibu bacanya gini. Li. Seperti itu. Harusnya li. Li. Oke. Coba al-il-ul. Al-il-ul. Lagi. Al-il-ul. Nah, ini bagus nih. Ali. Illi. Ulli. Maliki. Nah, betul. Seperti ini, Bu. Mungkin Ibu, apanya sih Ustadz? Saya bingung. Nah, jadi Ibu gini. Lahjah atau dialek itu, karena kita udah kebiasaan, jadi kita tuh nggak sadar. Ternyata dialek kita mempengaruhi cara baca Quran kita. Ya. Jadi yang tahu itu ya orang yang memang bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Dan karena Ibu kesalahannya sangat minor. Jadi ketika Ibu baca tadi di awal, Maliki, itu lidahnya itu Ibu agak melengkung. Karena faktor dialek tadi. Mungkin dari kecil ya, udah biasa ngomong bahasa Pasuruan sana, dialeknya, jadi kebentuk. Jadi Ibu kalau baca Maliki, itu Maliki ada lengkungan di situ. Ada kayak gimana saya jelasinnya ya? Ya karena dialeknya seperti itu. Nah, yang benar adalah li biasa. Maliki seperti itu. Coba Ibu ulangi 3 kali. Maliki saja. Maliki. Nah, lagi. Maliki. Maliki. Nah, ini sudah bagus. Ya, Bu ya. Ini sudah bagus. Enggak tadi kayak di awal. Sekarang Maliki yaumi. Maliki yaumi. Nah, Ibu lihat. Ya ditarik ke samping. Ya senyum. Ya yau. Ya yau. Nah, bagus sekali.
Ya, yau. Ya, yau. Bagus sekali. Maliki yau. Maliki yau. Bagus. Middin. Middin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, sekarang Ibu baca 3 kali. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mm-mm. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, sudah bagus sih Ibu Nur. Ya, Ibu Nur udah bagus. Jadi memang ini Ibu Nur, bagaimana sih kita, mungkin itu ibu-ibu juga ya, gimana sih kita tuh meraih kefasihan dalam baca Quran? Kefasihan untuk kita bisa raih, yaitu kita meninggalkan lahjah atau dialek bahasa kita sehari-hari. Ya, gitu ibu-ibu. Mau kita orang Betawi kek, orang Sunda kek, orang Jawa kek, orang Medan, orang Papua, itu harus kita tinggalkan. Lahjahnya atau dialeknya kita ubah dengan dialek Al-Quran. Ini dialek orang Arab. Ya. Dan ibu-ibu, saya mau kasih tahu, kita ini bersyukur kita lahir di Indonesia. Lidahnya itu nggak sesulit seperti orang India kah, atau orang Perancis kah, atau orang Switzerland kah, atau Norwegia kah, atau orang Amerika. Yang mereka tuh kalau baca Quran tuh susahnya luar biasa. Ya, begitu. Nah, kita walaupun punya dialek, itu kalau kita bisa sering dengerin Quran dengan bacaan yang fasih, atau kita sering dengerin orang Arab bercakap-cakap, misalkan kita buka YouTube, ada ceramah syekh gitu ya, bahasanya yang fasih gitu ya, kita dengerin, itu nanti lama-lama ya kita bisa ngikutin mereka. Ini yang saya lakukan ibu-ibu, ini yang saya lakukan. Dulu ketika kuliah, walaupun guru saya kebanyakan orang Sunda ya, jadi ngajar bahasa Arab, yang ngajar orang Sunda. Jadi kadang-kadang kalau baca huruf Fa tuh ada paknya gitu. Tapi saya menggunakan Fahmul Masmu. Jadi kalau misalkan ya internet kan nggak seperti sekarang ya. Zaman dulu tuh agak sulit. Jadi saya nggak minta video-video, download gitu, dengerin di rumah ya, dengerin atau nonton gitu orang Arab ngomong seperti itu. Dan orang masyayikh kalau lagi baca Quran kita dengerin yang fasih begitu. Itu cepat untuk membantu. Ya, seperti itu Ibu Nur. Jadi mungkin sehari-hari dengerin, mungkin ada luangkan waktu, ya mungkin setengah jam kah, dengerin tilawah dari masyayikh yang fasih. Yang saya rekomendasikan, Ibu cari aja di YouTube Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Itu bagus. Karena beliau bacanya tuh pelan, dan makhrajnya tuh jelas banget. Ya, nanti Ibu cari ya, Ibrahim Al-Akhdar. Saya tulis saja di grup ya. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Baik, berikutnya Ibu Maharani. Silakan Ibu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ibu tadi di awal baca Maliki, tapi yang kedua dan ketiga sudah bagus. Nah, ini berarti ada potensi kalau Ibu baca hati-hati. Jangan dibaca Maliki. Harus Maliki, Maliki, dan mulutnya dibuka Ibu. Maliki, buka sambil senyum. Maliki. Coba Ibu baca 3 kali. Maliki yaumiddin. Enggak, Maliki saja. Maliki saja. Maliki. 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 Bagus, seperti itu ya. Maliki,
Maliki, maliki. Ingat, buka mulutnya ke samping, jangan maliki, jangan begini, ya. Bukannya ke samping. Lalu ibu perhatikan, ketika baca ya, yau, ya, yau, yaumi. Coba ulangi 3 kali. Yaumi, Lagi 3 kali. yaumi, Hmm. yaumi, yaumi, Nah, bagus. Yaumiddin. yaumiddin, Lagi, yaumiddin, lagi. yaumiddin, Nah, bagus sekali. Maliki yaumiddin. maliki yaumiddin, Ulangi 3 kali. maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ibu Maharani udah bagus sekali. Tidak ada kesalahan di Maliki Yaumiddin. Hanya saja tadi Ibu hati-hati ya. Tadi di awal soalnya Ibu baca Maliki. Jangan dibaca Maliki ya. Seperti itu. Baik, Ibu-ibu sudah pukul 9. Mungkin untuk hari ini cukup dulu. Sampai sini Ibu-ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ibu-ibu? Tidak ada, Saya belum Ustadz. ada, Ustadz. Belum ada. Baik. Apa yang saya sampaikan jelas Ibu-ibu semua? Jelas, insya Allah. Jelas insya Oke. Allah, Ustadz. Oke. Untuk hari ini tidak ada tugas Ibu-ibu ya. Insya Allah tugasnya besok. Jadi besok kita setorkan pakai voice note dari isti'adzah sampai ayat berapa tadi? Ayat ke-4. Enggak, kalau besok berarti sampai ayat 6 Ibu-ibu. Insya Allah besok kita 2 ayat juga. Ya, karena besok sesi ke-6 dan pekan depan hari Rabu sesi ke-7. Ya, begitu. Dan itu sesi terakhir. Jadi untuk hari ini tidak ada tugas. Ibu-ibu banyak berlatih saja dan nanti mungkin bisa sambil menyimak kembali materi kita pada pertemuan atau sesi hari ini. Ibu-ibu semangat ketika ibu-ibu udah fasih, ajarkan anak-anak. Ya. Jadi di antara nasihat para ulama itu kepada ibu-ibu adalah bersemangat mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak sendiri. Minimal huruf-huruf hijaiyah. Karena itu pondasi. Ya, ketika anak-anak udah bisa baca huruf hijaiyah, terus mereka ngaji di TPA atau masuk SD ITK, ibu-ibu ada pahalanya. Mengalir terus. Ya, dan kalau misalkan anak kita nanti ngajarin ke cucu kita, terus seperti itu menjadi pahala jariah. Ya. Ini saja ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya ibu-ibu, wa jazakumullahu khairan.